Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala kulli rasulin arsalah. Yang terhormat kepada beliau Dr. Hajah Uji Asiyah MSI. Bagaimana keadaannya Umi? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Senin 24 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 24 Maret 2025, kita dapat hadir kembali di acara ngaji ngabuburit 1446 pada hari ini bersama narasumber beliau Ustazah Dr. Hajah Uji Asiyah MSI. Beliau itu adalah Ketua Komisi Perlindungan Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Jawa Timur. Adapun untuk tema pada sore hari ini adalah tema sangat menarik, khususnya untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak ya, dengan tema Al-Quran sangat memperhatikan perempuan. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa acara ini diselenggarakan oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, disponsori oleh Bank Jatim Syariah, didukung oleh MPM Honda dan pesantren Diki Bernard Al Yasmin. Untuk mengawali acara ngabuburit pada sore hari ini, semoga membawa masalah manfaat buat kita semuanya. Ilmu yang disampaikan nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita buka bersama-sama dengan baca Sabil Mathani Al-Fatihah. Baik. Kepada beliau, Ustazah Dr. Hajah Uji Asiyah MSI, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Akbar, Bapak Ibu sekalian yang rawuh hari ini, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kula panjenengan bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai malam 25 ini kita masih dalam anugerah Allah diparingi sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih Bu nggih. Bapak-bapak sehat-sehat nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Awake sehat, atine sehat, rezekine sehat. Allahumma amin. Tidak terlupakan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan datang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau selalu mengingatkan kepada kita, khususnya di akhir Ramadan. Akhir Ramadan ini tambah sregep ibadahe, sregep ngajine,
sregep sedekahe, sregep nglakoni amal kebaikan-kebaikan mergo cuma waktune wis mepet karek si sithik. Ngaten nggih Bu nggih. Tambah akhir tambah sregep. Ibu-ibu, bapak sekalian, pada kesempatan hari ini saya diberi topik ya, Islam atau Al-Quran ini sangat memuliakan perempuan. Kenapa di sini kami ambil memuliakan perempuan? Sebab memuliakan perempuan niki mboten namung sekedar menghormati ataupun merendahkan, tapi betul-betul memuliakan ini adalah memberi penghargaan yang lebih kepada perempuan, memberikan hak-haknya, memberikan peluangnya, memberikan peluang bagaimana perempuan itu bisa berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Ngapunten bapak-bapak, karena topiknya perempuan, bukan berarti bapak harus baper, Ustaz. Termasuk saya baper. Karena topiknya perempuan dan ini memang Al-Quran yang memuliakan itu. Bukan wah, sing pidato perempuan akhirnya ngelempuruman, tidak. Tapi ini yang berbicara adalah Al-Quran. Ibu-ibu, bapak sekalian, di dalam Al-Quran itu ada surat-surat penting. Sing artisnya, bintangnya adalah perempuan. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat An-Nisa, dan niku penuh lengkap bahas tentang fikih perempuan. Yang kedua, di dalam Al-Quran surat Maryam. Dalam surat Maryam ini Gusti Allah bincang tentang Maryam, ini perempuan yang suci dan disucikan sebagai ibunda Nabiullah Isa alaihi salam. Yang ketiga adalah surat Mumtahanah. Niki kabeh bintangnya perempuan ya. Dalam surat Mumtahanah ini yang ada hanya 13 ayat, niki termasuk surat yang Mumtahanah bicara tentang wanita yang diuji, baik niki diuji dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam perjuangannya maupun di dalam masyarakat. Yang keempat, ibu dan bapak sekalian, adalah surat At-Tahrim. Surat Tahrim niku enten doa sing paling disenengi ibu-ibu. Ada doa di sana yang paling disukai ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, dalam surat Tahrim, At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12 ini Allah berbincang, Allah berkisah tentang perempuan-perempuan yang durhaka, yang akhirnya neraka, dan perempuan-perempuan yang solihah, perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, yang akhirnya dengan keikhlasannya dia mendapatkan anugerah dari Allah surga. Yang kelima, niki Al-Quran surat Mujadilah. Dalam surat Mujadilah ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena di situ perempuan yang mengadu kepada Allah, dongane tembus langit pitu. Coba. Kula kalian kepingin apa mboten Bu ngeten? Nggih. Tapi sing diadukan itu bapak edewor alias suaminya. Akhirnya dari situ Allah menurunkan beberapa hukum, termasuk hukum tentang zihar. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, di dalam surat An-Nisa ayat 4 niki
An-nisa niku maknane kan perempuan nggih. An-nisa niku maknane perempuan. Dimulai dari hubungan tentang silaturahim dan banyak sekali ketetapan hukum tentang perempuan. Di sana ada tentang pernikahan, ada tentang ketentuan ke anak-anak perempuan, dan juga tentang ketentuan hukum pada anak perempuan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, nun sewu, dulu di zaman jahiliyah, zaman jahiliyah sebelum Islam, itu ada 4 cara hubungan perkawinan sebelum Islam nih. Cara yang pertama adalah pernikahan sebagaimana yang berlaku sekarang. Ono ngelamar, ya, ono mahar, ono wali, ono akad, ijab kabul niku nggih. Nah, itu ada seperti itu yang pertama. Yang kedua, model perkawinan yang kedua zaman jahiliyah niki. Seorang suami itu memerintahkan istrinya untuk bergaul dengan laki-laki lain. Sing ngongkon sing lanang. Jadi suaminya yang menyuruh. Setelah nanti dia bercampur dengan laki-laki lain dan hamil, ditarik kembali istrinya. Artinya apa? Golek keturunan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini miris sekali. Cara yang ketiga, itu satu perempuan itu digauli oleh sekitar 10 orang laki-laki. Engkau nek wis melahirkan, perempuannya tinggal doding saja. Mana laki-laki yang dikendaki dia? Gak iso nolak. Di kelompok wong 10 wau sing arisan mau. Perempuannya tinggal doding. Mana yang dia mau? Setelah didoding gak boleh nolak. Itulah yang nanti dinisbatkan namanya dengan nama anak-anaknya. Masya Allah. Ini betul-betul mengerikan ibu bapak sekalian. Sedangkan cara yang keempat itu adalah biasa seperti WTS ya, wanita tunasusila, rumah-rumah itu dipasang dengan ini apa namanya kode-kode. Kalau dia adalah wanita yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Ibu-ibu bapak sekalian, dalam Islam, ketika Islam datang, ketika Islam hadir, Islam ini hanya menghalalkan satu cara. Nomor 1 niku wau. Ada lamaran, ya, ada apa namanya pinangan kan kepada keluarganya, kepada walinya. Di situ ada mahar, ada saksi, ada wali, ya, dan juga ada ijab kabul. Ini yang berlaku di dalam Islam. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, sebenarnya Islam ini memberikan gambaran tentang hubungan antara laki perempuan atau hubungan di dalam pernikahan. Coba panjenengan menawi maos surat Yasin. Yasin ayat 38. Ini kan Allah memulai tentang hukum keberpasangan itu dengan lafaz subhana. Napa Bu maknanya subhana? Maha suci, Gusti Allah subhanahu. Di dalam surat Yasin ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ta'lamun. Nah, ibu sekalian, teng ngriki Allah dawuh ya. Maha suci Gusti Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan yang ada di bumi dan juga ditumbuhkan di bumi dan dari mereka sendiri. Wa mimma la ya'lamun, ya, apa yang tidak mereka ketahui. Artinya apa, ibu dan bapak sekalian? Dalam hubungan suami istri, laki perempuan, niku Gusti Allah piyambak sing dawuh, diawali dengan lafaz Maha Suci Gusti Allah. Bahkan ibu dan bapak sekalian, ini menandakan bahwa dalam ketetapan Allah, hubungan suami istri
hubungan laki perempuan ini bukan suatu yang kotor atau najis, tapi kudu dijaga kebersihannya, kesalehannya sesuai dengan syariat agama Islam. Ngoten nggih? Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, coba kita juga melihat, pernah suatu ketika Rasulullah itu dawuh sampai sahabat itu kaget masalah hubungan suami istri ini. Kanjeng Nabi dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Ketika kalian para suami mendatangi istrinya karena satu hajat, itu dihukumi sedekah. Sahabat kaget loh, Kanjeng Nabi, itu kan kenikmatan duniawi, kok sedekah? Apa jawab Kanjeng Nabi? Ya apa? Nek iku misale dilakoni datang barang sing haram, tentunya dosa. Kalau itu dilaksanakan untuk yang halal, tentunya dapat pahala. Jelas nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, kita awali monggo bahas tentang surat Maryam. Surat Maryam niki surat 19, nggih. Di dalam kisah Maryam disebutkan secara rinci bahwa Maryam itu adalah perempuan yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah dan juga melebihkan Maryam ini menjadi wanita terbaik sedunia saat zamannya itu. Dan bersani mangke wonten surat Ali Imran ayat 42. Maryam dipilih oleh Allah ini untuk apa? Menjadi ibunda Nabiullah Isa alaihi salam yang tanpa tersentuh oleh laki-laki manapun, suci dan disucikan. Ini menunjukkan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam niki memang hidup menjaga kehormatan kesuciannya walaupun di zaman itu penuh kemaksiatan, penuh kedurhakaan. Oleh karena itu di situ dijadikan Maryam ini adalah memang dipilih oleh Allah. Di dalam surat Maryam sendiri ayat 16 sampai 17, Maryam di situ adalah selalu menjaga kemurnian dan kesuciannya. Dan juga taat, sabar terhadap takdirnya Allah. Niku dalam surat Maryam 22 sampai 26 ya. Jadi dengan penuh kesabaran menghadapi fitnah. Ayat napa nek mboten fitnah, Bu? Tidak pernah bergaul dengan laki-laki manapun. Tidak pernah tersentuh dengan laki-laki manapun. Tidak pernah terjamah laki-laki manapun. Tahu-tahu kali Gusti Allah dipilih untuk menjadi ibunda Nabiullah Isa alaihi salam. Suci dan disucikan. Penuh ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapi, menerima, tawakal terhadap takdir Allah. Waktu dibilangnya malaikat Jibril, nek Gusti Allah ini akan menitipkan roh ini, Maryam mboten terkejut. Karena apa? Kalau memang itu takdirnya Allah, ya kita terima dengan penuh keikhlasan. Inilah ibu-ibu, bapak sekalian. Yang keempat, keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini mukjizat memang. Karena apa? Maryam dikaruniai Nabiullah Isa alaihissalam tanpa campur tangannya manusia. Tapi ini mukjizat kebesaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wonten surat Maryam 23 sampai 26. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, sampai-sampai Allah dan malaikat niku memuji, memberikan pujian kepada Maryam. Apa yang diberikan pujian kepada Maryam ini? Maryam ini dimuliakan Allah, dihormati oleh para malaikat. Bahkan
Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabiullah sangat memuliakan ibunda Maryam radhiyallahu anha ini. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, kemuliaan Maryam dalam Al-Quran ini bukan hanya terlihat dari statusnya, tapi karena beliau memang sangat taat kepada Allah dan juga sangat menjaga kesucian dan kehormatannya. Ibu-ibu, bapak sekalian, kita bergeser ke surat Al-Mumtahanah yang bintangnya adalah juga perempuan. Ayat 12 itu menjelaskan tentang ujian-ujian yang dialami oleh para perempuan yang mau ikut hijrah. Nah, sebenarnya tujuan dari surat ini mengajarkan kepada umatnya, kepada umat Islam khususnya, hendaknya kita hidup ini dalam keadaan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Waktu perempuan-perempuan yang baiat menjadi seorang muslimah, ya, mereka yang ingin melaksanakan hijrah, ini Allah perintahkan kepada Rasulullah, ojo diterima dhisik, hai Nabi, ujian dhisik, ujilah perempuan yang ikut hijrah itu. Diuji apa sebelum baiat ini? Di dalam Al-Mumtahanah ayat 12, ya, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang berniat untuk mengadakan janji setia baiat sebelum hijrah ini, mereka tidak akan mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Baiatan dhisik, pertama, gak menyekutukan Allah, gak nganggep ono pangeran sakliyane Gusti Allah. Nomor satu itu. Yang kedua, ojo nyolong, ojo zina, ojo dusta, ya. Ojo mengada-adakan sesuatu antara tangan dan kaki, suka ngibul, ya. Nek wis perempuan itu janji seperti itu, maka terimalah baiatnya, janji setianya. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, Rasulullah, ya, menguji setiap wanita muslimah niki, setiap muslimah niki yang berhijrah ini, maka kepada mereka diberikan ayat 12 Al-Mumtahanah niki, ujian dhisik. Nek wis gelem iso janji ngelakoni iku, maka terimalah, baiatlah. Ketika Rasulullah baiat pun hanya dengan ucapan, tidak pakai menyentuh tangan, tapi hanya dengan ucapan. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, Islam niki sangat perhatian terhadap etika pergaulan sosial. Contoh, suatu ketika Asmah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an matur dengan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niki wis muslimah, tapi ibu kula tasik kafir. Mereka ibu kula kepingin unjung-unjung. Napa Bu unjung-unjung niku? Bertamu nggih, nyambangi. Bolehkah saya terima? Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am. Hili ummaka." Iya gak apa-apa, trimonen, hormati mereka. Artinya apa? Islam juga memberikan satu wawasan kepada kita bahwa kita tetap hubungan baik dengan yang tidak beragama Islam selama mereka tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita. Kita tetap berjalan
menjalin hubungan yang baik. Kita juga tetap bertoleransi yang baik. Itu ibu-ibu dan bapak sekalian. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, sekarang surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 10, ayat 11, ayat 12. Allah ini membuat satu perumpamaan bagi orang-orang kafir. Apa itu perumpamaan? Istri Nuh, istri Nabi Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang yang sangat soleh, yakni Nabi Nuh kalian Nabi Lut. Tapi mereka durhaka kepada suaminya karena tidak mengikuti arahan suaminya mengajak iman kepada Allah, maka akhirnya mereka masuk neraka. Allah bikin perumpamaan itu. Iki loh, wong wadon, istri-istri yang durhaka kepada suaminya, mengingkari firman Allah yang dibawa oleh suaminya. Niki bojone Nabi, Bu, Masya Allah. Akhirnya apa? Karena mereka durhaka, dinas masuk neraka. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, dan juga ya, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, yakni istrinya Raja Fir'aun. Fir'aun niku sinten, Bu? Nah, dalam sejarah niku Ramses kedua. Istrinya Raja Fir'aun namanya Asiyah. Sinten, Bu? Asiyah. Kalau kita lihat Asiyah itu dalam bahasa Ibrani niku tahan banting, Bu. Tahan banting. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, di sini Asiyah ini adalah perumpamaan istri perempuan yang beriman walaupun suaminya adalah kafir. Loh, Bu, kok gelem Asiyah dinikah kalih wong kafir? Ya napa nek mboten purun? Kenapa ketika mau dinikah Asiyah menolak, bapak ibu niku Bu ditaleni, dipenjara kalih Fir'aun. Kalau kamu menolak, tak ngek ke wong tuamu, tak bunuh orang tuamu. Akhirnya Asiyah mau, tapi Asiyah niki muslimah, muslimah niki. Sehingga Bu, At-Tahrim niki ayat 11. Niki doa, ya, niki doa. Nuwun sewu bapak-bapak nggih. Hati-hati nggih nek ibuke ndonga niki. Asiyah niku waktu doa niki, ya. Rabbi penili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, Bu, Asiyah niku dongane niku. Oleh karena itu dalam riwayat bahwa Asiyah sejak dinikah kali Fir'aun gak pernah terjamah oleh Fir'aun. Karena Allah menyerupakan iblis, diserupakan dengan Asiyah niku sing terus tiap malam dikumpuli kali Fir'aun. Asiyah tetap suci dan disucikan. Coba. Loh, ibu-ibu mikir, waduh, ya apa nek bapake tak wacane ngono. Aku riyo durung oleh iku pun ibu nggih, jangan begitu. Ketika Asiyah ini ya, ditunjukkan oleh Allah keislamannya, keimanannya, Fir'aun ngerti. Menteri-menterinya dikumpulkan. Ada menteriku, ya apa pendapatmu tentang Asiyah? Perdana Menteri semua memujinya. Dia cantik, dia pinter, dia bijaksana, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Fir'aun ngomongnya, iya, bener itu. Tapi
dia sekarang menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Dia gak ngimani aku sebagai Tuhannya. Ya apa pendapatmu? Kata Perdana Menterinya, pejabat-pejabat terasnya, nek ngoten dipateni mawon, dibunuh saja. Akhirnya betul, Asyah niki kalau wau digawekno koyok palang ngoten, tangan diikat di sana, dihadapkan ke langit, disiksa sampai berdarah-darah. Tapi apa yang dilakukan Asyah? Tetap Asyah ndonga niki, Bu. Tetap Asyah ndonga niki. Akhirnya karena oleh Allah dibukakan baitan fil jannah, rumahnya di surga. Akhirnya Asyah niku mesem, tertawa. Sedangkan Fir'aun Al-Ghazali tetap maksa, tetap menyiksa ini. Akhirnya Fir'aun menyampaikan, gila wong iki. Wong disiksa kayak ngono kok malah guyu. Kenapa? Karena Asyah sudah dibukakan hijabnya bahwa iki loh rumahmu di dalam surga. Ngaten Ibu nggih? Pun. Ibu-ibu, Bapak sekalian, asma lengkape niku Asyah binti Muzahim radhiyallahu an. Nah, ibu-ibu, Bapak sekalian, bagi orang-orang yang beriman, perumpamaan perempuan-perempuan yang menjadi artis di dalam Al-Quran, yang menjadi bintang di dalam surat-surat Al-Quran tadi itu, ini Allah memberikan gambaran di dalam At-Tahrim 12. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niki ngendikan bahwa Kanjeng Nabi niki dawuh, afdhalun nisa ahli jannah. Ono sak utama-utamane perempuan ahli swarga. Memang banyak lelaki yang baik, tapi gak iso ngalahno 4 niki, Bu. Para ulama ngetikan ngaten. Gak iso ngalah 4 niki. Perempuan ahli surga itu siapa? Di antaranya adalah Khadijah binti Khalid, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hidupnya diserahkan untuk berjuang li'ila'i kalimatillah, mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor kalih nggih menika Fatimah binti Rasulullah, putrine Kanjeng Nabi, Fatimah Az-Zahra. Suci, disucikan, sangat sederhana, dan terus mendampingi Kanjeng Nabi untuk berdakwah ketika ibunda Khadijah radhiyallahu an ini wafat. Nah, ibu bapak sekalian, yang ketiga, Maryam binti Imran, ibunda Nabiullah Isa alaihi salam. Sedangkan yang keempat adalah Asyah binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam Al-Quran At-Tahrim ini menggambarkan ono tipe istri, iku ono telu. Tipe sebagai seorang istri itu ada 3. Yang pertama adalah istri yang durhaka, seperti istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Betul malah ngewangi dakwah, tapi malah menentang. Yang kedua, tipe kedua, istri yang senantiasa taat kepada perintahnya Allah, walaupun menghadapi tantangan yang berat. Geniki Asyah binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun. Walaupun suaminya seperti itu, tapi tidak menggoyahkan keimanannya kepada Allah. Yang ketiga, tipe perempuan yang secara individu senantiasa menjaga kehormatannya, yakni Maryam radhiyallahu anha. Ibu-ibu sekalian, kita sebagai individu, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai saudari, sakniki kira-kira kula panjenengan iki masuk tipe sing pundi? Nggih, masuk tipe yang mana? Ngoten nggih? Nah, oke. Baik ibu-ibu sekalian, yang terakhir adalah
dalam surat Al-Mujadilah. Surat Mujadilah ini ayat 1 sampai 4. Di sini Allah menceritakan, ini dari ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Beliau itu menyampaikan begini, Sayyidah Aisyah itu, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya aku krungu ana wong wadon itu debat dialog karo Kanjeng Nabi mengadukan suaminya. Nah, siapa namanya? Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, asmane niku adalah Khawlah. Nah, Khawlah binti Sa'labah. Apa yang diperdebatkan? Aisyah niki mendengar bahwa piyambake ngomong ngeten. Lah nggih Kanjeng Nabi, ya napa bojo kula niku? Bojo niku Aus bin Smith. Suami saya itu gimana? Waktu muda saya sudah habis. Diri saya semua sudah kuperuntukkan pada dia. Hartaku wis entek kangge dekne juga. Saiki aku wis tuwek, gak mungkin aku punya anak lagi. Dulu glowing, sakniki glowong. Ibu bapak sekalian, ini sekarang sudah habis. Loh kok tahu-tahu suamiku itu mendihar aku. Bu, Aus bin Smith ini ya, Aus bin Samit niki memang tipe laki-laki yang temperamen. Gaene emosional. Senengane ngamuk-ngamukan. Poso iku ya sik kober ngamuk. Kalau dia sudah emosional, istrinya dilihat. Dilihat niku menyamakan fisik istrinya dengan ibunya. Oh ancane ponggongmu iku padha mbek punggung ibuku. Nah, itu diharap. Akhirnya matur dengan Kanjeng Nabi, kula mboten trima Kanjeng Nabi. Wong kula pun tuwek, anak kula pun kathah kaya ngeten. Kok dia melakukan dihar seenake? Biyen dientek-entekno waktu enomku. Istilahnya kayak gitu nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi kendel. Terus Aisyah yang cerita, sebelum Khawlah ini pergi, turun ayat Mujadilah ini. Turun ayat Mujadilah niki yang ayat 1 di sana sungguh Allah niki mendengar ya, serta mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan ini kepada Muhammad. Khawlah binti Sa'labah. Dongane tembus langit pitu. Ibu-ibu, bapak sekalian, betapa Allah itu memberikan peluang kepada perempuan yang mukminah, perempuan yang solihah, istri yang taat terhadap syariat. Oleh Allah sangat dimudahkan doanya itu tembuslah langit. Apalagi ibu, nun sewu Ustaz nggih. Sampun baper nggih Ustaz. Dawuh Kanjeng Nabi, wa da'watur rahimi latas kutu. Dongane ibu langsung ke langit tanpa keputus, tanpa ono sing ngalangi. Oleh karena itu kita pegelo kaya apa nang anak, kita mangkelo kaya apa nang anak, kita emosinya seperti apa kepada anak, kita hindari untuk mengatakan hal-hal yang jelek. Api elek diangkat ke langit. Ibu-ibu, bapak sekalian, dengan adanya Khawlah, peristiwa Khawlah ini akhirnya Allah juga menurunkan hukumnya tentang dihar.
Dengan peristiwanya khaulah ini akhirnya ada tentang hukum kafaroh dihar. Kenapa? Laki-laki yang sudah emosional mengatakan dihar kepada istrinya kepingin balik, tidak boleh oleh Allah. Sebelum kembali maka bayar kafaroh dulu. Nopo? Merdeka no budak, mboten saged ono pilihan kedua. Poso 2 bulan berturut-turut, mboten saged. Pilihan ketiga, kasih makan kepada 60 orang fakir miskin. Mari mendihar istrinya, bayar kafaroh, baru boleh kembali campur lagi. Artinya apa? Di sini Allah sangat menjaga, sangat memuliakan terhadap kaum perempuan. Biar tidak ada kezaliman di dalam terhadap kaum perempuan. Ibu-ibu, bapak sekalian, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Masya Allah. Siapapun kita, jangan pernah sia-siakan anugerah kemuliaan dari Allah ini terhadap kaum perempuan. Mudah-mudahan kula panjenengan diparingi Allah rezeki barokah, amin. ilmune barokah, amin. Keluargane barokah, amin. Yang mendapatkan kesulitan-kesulitan enggal diudari kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Posone diterima, Allahumma amin. Traweh diterima, Allahumma amin. Dan juga akhir hayatina dipungkasi Allah dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Kula kinten semanten Ustaz, minum es telasih gak katik durian. Terima kasih, cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiah yang sangat luar biasa. Saya jadi baper, yang dibahas hanya untuk perempuan saja, ibu-ibu saja. Tenang bapak-bapak ya. Ini ibu-ibu time ya, ibu-ibu time. Ya, tadi setelah mendengarkan tausiah tadi, saya kira ada beberapa tipe-tipe ibu-ibu itu atau perempuan itu yang di negeri Konoha sana biasanya itu kecenderungan kalau ibu-ibu itu yang suka rasan, yang suka arisan, rasan, betul nggih? Yang suka sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Tapi itu adalah ibu-ibu yang di sana. Kalau yang di sini saya yakin tidak semuanya, nggih. Apalagi ibu-ibu pasti sukanya perhiasan kan ngeten. Tapi tenang bapak-bapak, ibu-ibu itu semuanya harus taat kepada yang namanya suami. Sudah, kuncinya itu aja bapak, harus taat kepada suami. Kalau pengen mau masuk surga. Baik bapak ibu semuanya, bagi yang mau bertanya kami persilahkan. Oh banyak sekali, iya. Sebentar, yang belum pernah bertanya kira-kira siapa? Ya ini kayaknya sudah pernah bertanya Bu, 1 kali. Yang lainnya, yang kacamata nih 1. Ibu sudah pernah bertanya? Ya sebentar, 1 dulu ya. Mana tadi? Yang mana tadi yang saya tunjuk? Ya. Ibu sudah bertanya. Yang pakai kacamata tengah, nggih. Ini panjenengan. 1 dulu, takut waktunya habis. Nggih. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehatus, saya dari Madura, bertempat tinggal di Menanggal. Masya Allah. Pertanyaannya Ustazah, kenapa perempuan kok sering disalah-salahkan ya? Dan bagaimana kita menyikapi perempuan yang sering memojokkan perempuan juga? Terima kasih. Siapa yang menyalah-nyalahkan itu? Maksudnya kayak disalah-salahkan Bunda. Disalah-salahkan. Siapa yang menyalahkan itu? kayak lingkungan sekitar gitu. Nggih toh Bu? Nggih toh? Masya Allah, ya curhatan mewakili semua ibu-ibu berarti insya Allah. Kenapa wanita itu disalah-salahkan? Kemudian pertanyaan yang kedua. Dan bagaimana menyikapi perempuan yang sama-sama perempuan memojokkan perempuan? Oh, yang sama-sama memojokkan perempuan. Bisa terima kasih. Terima kasih Mbak. Langsung dijawab Bun, ini jauh dari luar pulau.
Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih dari Madura. Kok selalu disalah-salahkan sih perempuan? Mbak, yang nyalahkan siapa? Yang sering kali menyalah-nyalahkan siapa? Iya, siapa ya? Mungkin 1 tambah 1 jawabannya 5. Berarti pun disalahkan. Lingkungan. Lingkungan, suami atau orang tua. Nah, Lingkungan. ketika kita disalah-salahkan, kita tanggapi dengan pikiran dingin, kita coba evaluasi. Kenapa saya disalahkan? Apa kira-kira yang kurang? Jangan kita langsung emosi. Emangnya kamu aja yang benar, aku salah terus, enggak. Tapi coba kita endapkan. Apa kira-kira yang aku kurang? Kalau memang mereka yang menyalahkan itu betul, yang itu ibu lakukan salah, maka kita introspeksi, langsung kita rubah. Oh, kalau gitu besok tidak seperti itu. Karena apa? Ternyata orang menyalahkan itu tidak semuanya salah, tapi karena memang dia melihat ini kenyataan yang ngono piye. Aku kepingin dia jadi baik, gitu ya. Tapi bagi yang suka menyalahkan juga harus introspeksi. Cobalah kita kita fahami ya bahwasanya belum tentu apa yang kita sampaikan dia itu adalah sesuai dengan kenyataannya. Contoh, kenapa kamu hari ini kok tidak mau masak begini misalnya? Kok kamu malah kerja sana, gak mau masak ini? Ternyata apa? Istrinya bilang, kalau nanti aku masak, iki tak masak hanya cukup anakku 1 orang. Tapi kalau aku ini keluar cari tambahan kerja, aku bisa masak untuk 5 orang. Nah, kita kan tidak bisa nyalakan. Ternyata apa? Oh, ternyata realitasnya seperti itu kenyataannya. Sehingga pikiran kita ini isinya nggak emosi terus, nggak suudon terus, tapi kita bisa membaca apa dibalik yang terjadi itu. Ngaten nggih Mbak Ayu, nggih, Madura di Mas sampean. Oh, Sampang. Itu nggih. Gitu Ustaz nggih. Baik, sudah puas nggih untuk jawabannya? Jadi jangan merasa bersalah ya. Insya Allah masih ada solusi yang lainnya. Ngaten nggih Bunda nggih. Baik, yang kedua tadi, yang sini depan tadi. Ibu sudah pernah yang ya. Berdiri Bun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska dari Gilang Taman Sepanjang. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya ingin bertanya mengenai tadi gambaran cerita tentang Asia. Meskipun beliau itu tidak mau dikumpuli dengan Fir'aun, tapi Allah tetap menggolongkan perempuan, maksud saya beliau itu ke surga. Kemudian bagaimana hukumnya jika seorang istri menolak berhubungan suami istri karena dia jengkel gitu Ustazah, karena melihat suaminya berselingkuh gitu. Yang kedua, apa hukumnya Ustazah perjanjian pranikah? Karena menurut saya perjanjian pranikah itu kan untuk bahasa Jawanya itu joko-joko gitu ya Ustazah, agar perempuan itu tidak selalu disalahkan seperti tadi, kemudian tidak ditindas dan lain sebagainya, agar muncul kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih, cukup sekian Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kalau kisahnya Asyah binti Muzahim tadi, karena memang dijaga oleh Allah dan sejak awal dia sudah menolak. Sekarang kasusnya yang ibu dari Sepanjang ya, bagaimana kalau menolak suami? Menolak itu dalam kitab Dulujan kan dosa. Tapi ketika ibu menurunkan moodnya itu tidak dosa. Caranya gimana? Nolak sudah diobon-obon, ibu nolak jelas dosa. Kenapa? Kalau menurut psikolog itu kan ini kalau sudah diobon-obon ini pecah Bu. Kalau nggak pecah dia keluar, di luar ngapain-ngapain dia. Tapi ketika ibu menurunkan moodnya, ini akan mengurangi. Misalnya,
suaminya datang, ambune PPO, ambune apa jenenge minyak nyang-nyang dan sebagainya itu ya. Dan ibu sambat misalnya, sejak pagi ku ngeluh awakku lara kabeh misalnya, itu enggak, itu boleh seperti itu. Kan menurunkan sebelum ada di ubun-ubun, sejak pagi sudah kita ada warning gitu. Ini akan menurunkan moodnya. Terus yang ketiga saya lihat, ibu kasusnya adalah dia enggan itu karena suaminya selingkuh. Nah itu harus apa namanya, betul-betul ibu bisa apa istilahnya, ada bukti realitasnya kalau dia seperti itu. Apakah ini hanya gosip dari sebelah supaya kita pecah keluarganya, atau memang ada orang yang nggak suka kalau ibu rukun, kan seperti itu. Kita harus tahu persis itu apa memang betul. Kalau memang betul, ya langsung aja ibu bikin perjanjian sama suami. Kalau misalnya bapak terus seperti itu, ya gimana ibu ambil keputusan itu. Tetapi oleh karena itu, kenapa perempuan ini harus berusaha mandiri. Beberapa kasus KDRT itu terjadi karena perempuan ini kurang mandiri. Mari kita berdayakan diri. Al-Quran kan memberikan peluang. Kita berdayakan diri secara ekonomi, secara intelektual, spiritual. Ya, kita berdayakan, kita mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah akan memberikan pertolongan Allah ini. Ngaten nggih Bu nggih? Masya Allah, nggih. Karena ini hari ibu-ibu, hari perempuan, bapak-bapak nanti skip dulu ya. Satu lagi pertanyaan dari perempuan. Siapa? Nggih. Yang tengah, nggih. Berdiri Mbak. Iya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi, saya dari Sidoarjo, Ustazah. Saya izin bertanya, sedikit bercerita juga. Beberapa waktu lalu saya sempat safar sendirian di Jawa Tengah. Terus ada teman saya yang memberikan ilmu kepada saya mengenai hadis bahwa wanita tidak boleh safar sendirian. Sedangkan ketika saya safar itu, saya melakukan sebuah pekerjaan, jadi ada alasannya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai perempuan harus meninggalkan pekerjaan tersebut karena kita diharamkan safar sendirian, atau mungkin ada opsi lainnya? Terima kasih. Baik, jadi dalam safar sendirian yang menuju tempat pekerjaan. Pertanyaannya, mbaknya dari tempat ini ke tempat pekerjaan aman apa tidak? Kalau aman, katakanlah ketika kita tidak pakai muhrim di Mekah, itu bahaya. Kenapa? Jaraknya gunung, bukit, luas banget. Tapi kalau kita dari sini ke Wonokromo naik bemo aman, kan nggak masalah. Nah, katakanlah ini jauh ya, tapi aman nggak perjalanan mbaknya? Kalau perjalanan aman mbaknya, artinya mbaknya bisa bisa kalkulasi ya, kayak di surat di Al-Quran itu kan ada pertanyaan tentang khomer. Jawab, ya, khomer itu ada baiknya, tapi buruknya lebih banyak. Ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Sekarang mbak kalkulasi. Aku berangkat ini mudaratnya berapa, manfaatnya berapa. Kalau manfaatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil, bismillah. Dalam segala hal kita melangkah. Tapi kalau misalnya manfaatnya 1 misalnya, mudaratnya 3, kita mundur. Jadi kita lebih mendahulukan menghilangkan mudarat daripada mengambil manfaatnya. Gitu nggih Mbak nggih? Dalam segala hal, tidak hanya
pekerjaan saya kira. Ngaten Ustaz. Nggih. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, siapapun diri kita, perempuan ini bisa memanfaatkan, bisa menjaga, bisa mengambil berkahnya, kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita semuanya kaum perempuan. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma khtim lana bil Islam. Amin. Wa khtim lana bil iman. Amin. Wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan minal hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Jadi bagi khusus ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, berbanggalah jadi perempuan ya. Berbanggalah jadi perempuan karena perempuan itu dibahas banyak sekali di dalam Al-Quran. Berbanggalah panjenengan ya. Bapak-bapak nggak usah baper, insya Allah besok ada materi-materi khusus untuk bapak-bapak. Yeah. Baik, dengan ditutupnya doa tadi selesai sudah tausiah yang disampaikan oleh beliau Ustadzah Dr. Hajah Uji Asiyah MSI dengan tema Al-Quran sangat memperhatikan perempuan. Jangan lupa untuk besok hadir kembali di tempat dan waktu yang sama. Kami mewakili dari seluruh panitia mengucapkan kurang lebih mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.